nanti akan berbeda dan berkembang cepat. Teknologi semakin maju dengan pesat, semakin kompetitif, penuh persaingan. Dan Mama ingin kamu siap hadapi masa depan, apapun tantangannya. Menjadi kuat, mandiri, dan pantang menyerah. Selalu bangkit saat kamu jatuh dan jatuh lagi. Mama ingin kamu jadi anak yang tangguh, tahan banting, resilient. Supaya kamu selalu siap menghadapi tantangan apapun. Karena kesiapanmu adalah keberhasilanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama dan Papa. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan baik dimanapun Mama dan Papa berada ya. Jangan lupa walaupun sudah masuk masa era new normal, tetap terapkan protokol kesehatan dengan cara rajin-rajin mencuci tangan, lalu kemudian juga jaga jarak dan pakai masker kalau harus bepergian ya. Senang sekali hari ini saya, Indri, bisa kembali menemani Mama dan Papa dalam webinar yang disponsori oleh Nutri Club dan juga bekerja sama dengan anakku Aidi dan juga Toko Kamas selama 1,5 jam ke depan. Kita akan belajar sama-sama soal topik yang menarik banget. Ini pasti banyak pertanyaan dari Mama dan Papa soal mencegah stunting sejak dini ya. Jadi nanti di sesi 1,5 jam ini silahkan berkonsultasi sepuasnya dengan narasumber yang akan kami hadirkan. Dan nanti di akhir acara akan saya umumkan juga siapa 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah voucher GoPay masing-masing senilai Rp100.000 dan juga ada voucher belanja dengan potongan harga di Toko Kamas. Jadi pastikan tidak kemana-mana selama 1,5 jam ke depan dari awal sampai akhir, karena akan saya bagikan juga banyak hadiah untuk Mama dan juga Papa. Oh ya, sebelum kita mulai Zoom hari ini, saya ingin mengingatkan kembali untuk Mama dan Papa semua, mengganti nama yang ada di Zoom-nya sesuai dengan nama KTP. Jangan lupa ya, karena tadi saya masih lihat ada juga yang masih pakai nama handphonenya, ada juga yang masih pakai nama lembaga, atau nama panggilan. Yuk sama-sama diganti aja dengan menggunakan nama sesuai dengan KTP supaya nanti gampang konfirmasi pada saat mendapatkan hadiahnya. Dan juga mengingatkan Mama dan Papa kembali untuk mengisi Google Form yang sudah kami bagikan lewat kolom chat. Tinggal diklik aja, lalu kemudian diisi datanya dan kemudian di-submit. Gampang ya? Ya sudah, kalau begitu kita langsung mulai saja untuk sesi webinar kita untuk hari ini, dan mengingatkan kembali bahwa memang di situasi sekarang ini Nutri Club yakin bahwa Mama dan Papa pasti akan punya kekhawatiran tersendiri dalam menjaga kesehatan dan juga asupan nutrisi si kecil. Oleh karena itu Nutri Club berkomitmen untuk selalu memberikan informasi yang penting seputar nutrisi dan juga stimulasi tumbuh kembang si kecil. Mama dan Papa bisa juga mengunjungi www.nutriclub.co.id untuk mengakses artikel, kemudian juga ada video, ada podcast, ada e-book juga yang bisa membantu Mama dan juga Papa dalam menjalani parenthood journey. Selain itu nih, ada informasi yang menarik juga bahwa Nutri Club juga menghadirkan expert advisor yang berpengalaman untuk menghadirkan informasi seputar stimulasi, seputar asupan nutrisi, seputar juga resilient parenting, dan juga tumbuh kembang si kecil yang bisa membantu Mama dan Papa untuk menjadi resilient parents. Asiknya lagi, mereka ini bahkan hadir selalu ada untuk Mama dan Papa ya, selama 24 jam dalam sehari, 5 hari dalam 1 minggu, tentu saja untuk membantu Mama dan Papa untuk menjadi resilient parents. Yuk, ya sudah kalau gitu saya ingin menyapa juga Mama dan Papa yang sudah bergabung. Ada siapa ini ya yang sudah bergabung? Ada banyak banget yang sudah bergabung. Terima kasih. Ada Mama Farida, ada Papa juga yang sudah bergabung ya. Ada Papa Dwijo, ada Mama Naomi, ada Papa Arif. Halo, selamat pagi. Kayaknya enak ya kalau weekend pagi di rumah aja kita sambil duduk di depan laptop bareng-bareng sama si kecil juga untuk menyimak informasi tentang tumbuh kembang dan juga tentang kesehatan mereka. Jadi pastikan selama 1,5 jam ke depan tidak kemana-mana, pastikan jaringan internet juga baik, karena di akhir saya akan umumkan siapa nama-nama terbaik yang akan dipilih nanti lewat pertanyaan terbaik, dan juga akan mendapatkan hadiah atau kode voucher belanja dari Toko Kamas. Jadi yuk kita sama-sama aja kalau gitu mulai seminar kita untuk pagi ini, dan kita akan panggilkan narasumber kita untuk hari ini. Nanti Mama dan Papa juga bisa berkonsultasi sepuasnya ya, mau nanya apa soal bagaimana cara mencegah stunting sejak dini. Saya akan langsung panggilkan dokter spesialis anak, Dr. Koni Tanjung, ahli nutrisi dan juga penyakit metabolik anak. Nih, selamat pagi Dr. Koni. Selamat Saya pagi. sambil bacakan CV-nya. Iya. Selamat pagi dok. Jadi Oke, hari ini pagi. dari rumah sakit atau dari mana nih dok?
Dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Jadi sudah mulai praktek di sana juga ya, selain ya setelah ini baru. Setelah ini langsung pakai APD lengkap. Oh gitu ya. Oke, jadi Dr. Connie lahir di Jakarta 8 Juni, kemudian menempuh pendidikannya seperti yang teman-teman lihat atau Mama Papa lihat di layar, tahun 2016 lulus S3 FKUI Jakarta, lalu kemudian sekarang ini menjadi atau menjabat dokter purnawaktu di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Nih pasti banyak juga nih pasiennya Dr. Connie yang udah ngantri, pengen ngobrol juga, ada kangen pengen ketemu ya dok. Lalu kemudian juga menjadi dokter luar biasa Fakultas Pasca, dosen luar biasa maksud saya, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Oke dok, hari ini kita akan coba untuk membahas lebih detail sambil di share screen, boleh dok? Tentang stunting nih pasti banyak banget pertanyaannya yang akan muncul nanti. Pasti banyak juga yang akan berkonsultasi. Untuk Mama dan Papa, silakan langsung manfaatkan fitur raise hand yang ingin bertanya dengan Dr. Connie. Lalu kemudian juga Mama dan Papa bisa langsung bertanya lewat kolom chat. Silakan sebutkan nama, kemudian domisili, dan juga spasi pertanyaannya apa untuk Dr. Connie. Baik. Oke, ada tips mencegah stunting sejak dini. Sudah bisa kita lihat screen-nya? Silakan ya, Dr. Connie. Oke, terima kasih Indri. Selamat pagi Mama dan Papa sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Kita harapkan diri kita senantiasa sehat ya, walaupun kita masih di tengah pandemi ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu masalah yang masih menjadi masalah utama di negara kita yang tercinta ini, yaitu tentang stunting. Kita menjumpai suatu anak dengan stunting, sebenarnya ini udah agak terlambat. Untuk itu, judulnya adalah tips mencegah stunting sejak dini. Jadi jangan sampai stunting dulu, seperti itu ya. Tujuan dari pembicaraan kita kali ini adalah mengetahui definisi stunting itu apa sih sebenarnya. Kemudian apa saja faktor-faktor yang bisa membuat anak jadi stunting. Bagaimana mencegah, dan kita tahu komposisi nutrisi yang berperan, dan kita mampu memonitor pertumbuhan sehingga anak kita tidak jatuh ke dalam kondisi stunting. Nah, kenapa sih kita sibuk-sibuk membahas tentang stunting seperti itu? Kita tahu stunting itu memiliki resiko yang tidak ringan ya, resikonya itu berat, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Di jangka pendeknya saja itu sudah bisa meningkatkan angka kesakitan dan kematian, serta mengganggu tumbuh kembang. Untuk jangka panjangnya, anak tentunya jadi perawakan pendek ya, yang istilahnya stunted. Kemudian penurunan performa kerja. Jadi kalau kita mau bersaing di masa depan, kalau anak-anak kita mengalami stunting ini, kemampuan IQ-nya, kemampuan untuk manajemen masalah dan lainnya terpengaruh. Selain itu juga ada masalah reproduksi dan kesehatan secara umum, misalnya seperti meningkatnya penyakit diabetes mellitus, hipertensi, kemudian peningkatan kolesterol dan lain-lainnya. Begitu juga dengan angka kanker bisa meningkat. Nah, saat ini data dari WHO ini menunjukkan bahwa memang stunting itu masih menjadi masalah utama di dunia, bukan cuma di Indonesia ya. Jadi anak-anak stunting di WHO, data WHO yang terbaru nih 2020 ya, masih ada 144 juta. Dan Indonesia menduduki peringkat kelima untuk angka stunting tertinggi di dunia. Nah, kita bahas stunting. Sebenarnya stunting itu apa sih? Kita kenali dulu tuh stunting itu ya. Jadi stunting itu adalah suatu kondisi di mana panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur berada di bawah -2 dari kurva WHO ya, yang disebabkan oleh malnutrisi kronis. Jadi penyakit ini, keadaan ini berlangsungnya kronis. Akibat apa? Akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau kebutuhan yang meningkat karena infeksi. Ya, jadi kalau Mama Papa sekalian punya buku untuk buku imunisasi, atau sekarang ada aplikasi ya, aplikasi Primaku seperti itu. Ini bisa kita lihat di bagian panjang badan atau tinggi badan menurut usia. Bisa untuk perempuan atau lelaki ya. Kita lihat di situ yang titik merah itu, jadi panjang badan anak kita di usia tertentu berada di bawah -2 set score dari WHO, atau kalau yang severely stunted, jadi yang parah sekali dia berada di bawah -3. Jadi jelas untuk definisinya ya. Dan kita mesti ingat bahwa anak itu tidak sekonyong-konyong datang dengan stunting ya. Mereka selalu diawali dengan growth faltering. Jadi gimana menyikapinya? Mama Papa mesti lihat nih, kalau kurva pertumbuhan yang berat badan menurut umur di kartu KMS tuh ada ya. Yang warnanya hijau itu hijau tua, hijau muda, kuning ya, dan merah.
itu cenderung mendatar atau turun malah, itu namanya udah growth faltering ya. Nah, keadaan ini bisa mengubah tinggi badan atau panjang badan dari si anak dari yang tadinya bagus, kemudian dia turun tuh secara perlahan-lahan turun di bawah -2 set score dari WHO. Nah, penelitian-penelitian udah banyak nih tentang stunting, apa saja yang menjadi faktor resikonya. Ada beberapa yaitu nutrisi ibu selama hamil, kemudian kehamilan usia remaja dan interval kelahiran yang pendek, kemudian bayi dengan pertumbuhan janin terhambat dan kelahiran prematur, kemudian pemberian ASI yang tidak memadai, kualitas MPASI yang rendah, infeksi berulang, dan faktor lingkungan. Nanti kita bahas ya satu persatu. Nah, kalau kita lihat di sini nih, ini ada lingkaran, tapi lingkaran ini amat penting yang kita perlu pahami ya. Jadi lingkaran ini adalah lingkaran setan ya. Lingkaran setan dari apa? Dari terjadinya stunting ini. Seorang ibu yang sudah stunted atau berperawakan pendek ya akibat kekurangan nutrisi di masa kecilnya, itu cenderung melahirkan anak-anak yang juga kecil seperti itu. Nah, anak yang lahir kecil ini berkontribusi besar terhadap terjadinya stunting. Di samping itu, anak-anak yang lahir normal pun bisa menjadi stunting ya. Dengan faktor-faktor risikonya apa? Itu ada yang di abu-abu ya, kita lihat kotaknya ya. Ada misalnya pemberian ASI yang kurang memadai, misalnya tidak diberikan ASI eksklusif seperti itu ya. Kemudian ada pengenalan MPASI yang terlalu cepat. Kemudian praktek pemberian MPASI yang tidak benar. Kemudian ada lagi yang higiene ataupun air bersihnya tidak dapat sehingga dia diare dan lain-lain. Ya, kemudian ada faktor polusi lingkungan. Jadi banyak faktor nih yang berperan di sini ya. Kemudian anak-anak ini akan menjadi stunting yang dengan dampak-dampak yang tadi sudah saya katakan. Dan anak yang stunting ini dari penelitian ternyata di usia sekolahnya itu cenderung tidak bisa menyelesaikan sekolahnya. Jadi nggak bisa sampai S1 seperti itu ya. Kemudian dia akan menjadi dewasa yang stunted dan kembali berputar sirkulasi ini ya. Oke, karena menyadari hal ini, WHO sendiri dari jauh-jauh hari dulu sudah mengeluarkan rekomendasi nih. Kita udah tahu kan ya, ada faktor resiko dari yang kurangnya ASI eksklusif, kemudian pemantauan yang kurang baik, seperti itu. Jadi rekomendasinya harus dilakukan inisiasi menyusui dini secepatnya, yaitu kurang dari 1 jam setelah lahir, dan lamanya juga mesti sekitar 1 jam ya, jadi bukan hanya asal melekat di payudara. Kemudian pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, dan MPASI diberikan di sekitar 6 bulan, sambil lanjut memberikan ASI-nya, dan berikan MPASI dengan tepat waktu, adekuat, aman, dan higienis, serta sifatnya responsif feeding. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, nah sekarang nih kita tanya, apa sih makanan yang terbaik untuk si kecil di awal kehidupannya? Semua pasti udah tahu dan sepakat ya, ASI is the best. Kalau kita lihat di sini, apa sih kelebihannya ASI dibandingkan susu formula? Susu formula memang bisa menyediakan makro dan mikronutrien yang mirip dengan ASI ya, tapi ada faktor-faktor lain yang ada di ASI yang tidak dimiliki oleh susu formula, misalnya antibodi, hormon, kemudian ada faktor pertumbuhan seperti itu ya. Kalau untuk probiotik sekarang di formula sendiri sudah bisa diberikan, tapi beberapa faktor lain ini masih belum bisa ditambahkan di dalam susu formula ya. Nah, apa saja komposisi ASI ya? Jadi kalau kita lihat di sini ASI ini paling tinggi adalah lemaknya 55%. Jadi jangan takut kalau bayi-bayi kita kemudian mengonsumsi lemak nanti jadi kolesterol. Enggak benar ya. Karena lemak ini dibutuhkan sebagai sumber kalori yang utama. 1 gram lemak diubah jadi 9 kalori kan ya. Itu dulu di SMA kita udah dapat seperti itu. Di samping itu lemak juga dibutuhkan untuk pertumbuhan otak ya. Karena untuk pembentukan dari DHA dan asam arakidonat dan lain-lain ini dibutuhkan lemak yang utamanya ya, kita sebut dengan asam lemak esensial. Selain itu ada protein untuk pertumbuhan otot, kemudian untuk hormon dan lain-lain, dan juga ada karbohidrat sebagai sumber energi, serta ada vitamin mineral dan komponen lainnya ya. Jadi ini kita lihat nih, kalau proteinnya yang bisa menjadi enzim dan segala sesuatunya ya,
lemak di sini untuk menjadi sumber di otak ya. Kemudian ada vitamin dan mineral, ada zat besi, ada zinc yang berguna untuk pertumbuhan, dan vitamin A, C, E, D yang semuanya berfungsi buat daya tahan. Coba kita lihat nih di sini. Vitamin A di sini ya. Fungsinya buat apa tuh vitamin A? Dia untuk mempertahankan sistem imun. Makanya bulan ini, bulan September ya, adalah bulan pemberian vitamin A. Jadi kalau ibu-ibu di posyandu atau di puskesmas, jangan lupa tuh minta anaknya diberikan vitamin A ya. Kemudian ada vitamin C yang kita tahu dia juga berguna untuk daya tahan ya. Kemudian vitamin D, sekarang yang banyak penelitiannya nih, ternyata dia selain untuk pertumbuhan tulang, dia berperan juga sebagai anti-infeksi. Ya, jadi jangan takut kalau kita terpapar dengan sinar matahari, tapi ada syaratnya yang nanti boleh kita bahas lebih lanjut ya untuk pemaparan sinar mataharinya. Tapi vitamin D ini juga bisa didapatkan dari makanan ya. Kemudian ada juga vitamin E yang bersifat sebagai antioksidan. Nah, untuk kesuksesan ASI, saya selalu ajarkan nih jangan lupa latch on-nya mesti bagus ya. Jadi kita lihat tuh bibirnya sampai doer ke bawah, areolanya masuk semua seperti itu, dan dada bayi dengan dada ibu tuh harus melekat, jadi jangan menggantung. Kalau nggak nanti putingnya ibunya bisa lecet ya. Terus pertanyaannya, jadi kalau saya mau tahu ASI saya cukup gimana? Nah, lihat dari si bayi, bukan dari BAB-nya, tapi dari berkemihnya ya. Jadi berkemihnya bisa sekitar 3-4 jam sekali atau 6-8 kali sehari. Kemudian menyusui ini sekarang istilahnya udah bukan on demand. Jadi dulu dikatakan dia on demand, sekarang on cues. On cues itu apa? Sebentar akan saya pertunjukkan gambarnya ya. Jadi boleh diberikan setiap 1-3 jam, tapi tidak setiap setengah jam juga ya. Biasanya sekitar paling dekatnya 1-3 jam. Nah, yang lain apa? Menyusui itu minimal 10 menit dari satu payudara. Jadi jangan 5 menit, cep-cep-cep, udah. Kenapa? Tujuannya buat dapat hind milk. Ya, betul. Hind milk inilah yang mengandung lemak yang berfungsi untuk mendapatkan sumber energi dan berfungsi juga untuk menunjang pertumbuhan tubuh dan otak ya. Kemudian menilai kecukupan ASI yang lain, jangan hanya bilang ASI saya cukup, ada buktinya, ada parameternya, yaitu penambahan berat badan dan panjang badan sesuai dengan usia dari si anak kita ya. Nah ini tadi ini ya, yang namanya on cues. Jadi jangan memberikan ASI pada saat anak sudah menangis, itu udah terlambat. Kalau anak menangis, tenangkan dulu baru diberikan. Jadi berikan ASI pada saat anak mulai mau minum. Jadi udah mulai gelisah, geleng-gelengkan kepala, buka mulut ya, kemudian kalau untuk anak yang lebih besar bisa memasukkan tangannya ke dalam mulut seperti itu. Jelas ya, jadi early cues-nya ini yang menjadi keberhasilan juga untuk memberikan ASI. Nah, kalau pada kondisi tertentu ASI nggak ada, apakah boleh diberikan susu formula? Ya boleh, tapi ada indikasi untuk ibu dan ada indikasi untuk bayinya ya. Kalau bayinya tadinya ASI eksklusif, kemudian cara pemberian ASI sudah benar. Terus kelihatan nih dari pemantauan ada risiko pertumbuhan yang terhambat. Kemudian tidak ada ASI donor. Nah, untuk ASI donor juga saya ingatkan nih ada syaratnya ya. Jadi bukan ASI tetangga langsung dikasih. Tidak, ada syarat-syarat tertentu untuk pemberian ASI donor. Nah, kemudian si bayinya nih belum bisa menerima MPASI. Di saat ini susu formula bisa diberikan ya. Untuk itu WHO dengan FAO sudah mengeluarkan indikasi penggunaan susu formula, juga ada aturan pemasarannya, jadi nggak semena-mena si produsen susu ini mendatangi ibu atau apa, itu nggak boleh seperti itu ya. Nah, cara penyiapan penyajiannya seperti ini nih. Selalu ingat bahwa menyeduh susu itu bukan dengan air yang suam-suam kuku ya, tapi airnya mesti yang suhunya lebih dari 70 derajat. Apakah akan merusak vitaminnya? Tidak, ya. Kalau di suhu 70, dia tidak merusak vitamin-vitamin yang ada di susu, dan dia bisa membunuh kuman-kuman yang kemungkinan ada di bubuk susu, atau di sendok susunya, atau di botol susu, dan lain-lain, ya. Kemudian, ibu-ibu juga, mama papa suka nanya nih, susu apa sih yang paling bagus? Seperti itu, ya. Dan mereka pasti menanyakan ke dokternya. Jadi, kita harus mengetahui bahwa semua susu formula ini mengikuti aturan Kodeks Alimentarius, dan berusaha mengikuti komposisi dari ASI. Oke, jadi kalau bayinya ASI saja pertumbuhannya sudah kurang misalnya ya, kemudian anaknya sudah
mulai siap secara oromotor, dan usianya yang paling dini itu 4 bulan, dan paling lambatnya 6 bulan, ya mesti lihat nih, jangan lewat 6 bulan ya. Nah ini MPASI bisa diberikan. Ya, nanti bagaimana sih segalanya kita bahas secara lebih mendetail di slide berikut ya. Satu, tepat waktu. Tepat waktu itu apa maksudnya? Diberikan ketika ASI saja sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan bayi. Kebutuhan apa? Misalnya zat besi ya, di usia 5 bulan saja nih ASI sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan zat besinya, seperti itu. Kemudian ada tanda-tanda motorik, baik motorik kasar dan motorik halus ya. Satu, kontrol kepala. Jadi si bayi ini harus sudah bisa kepalanya tegak dan stabil. Jadi kalau kepalanya masih lehernya terutama masih merunduk seperti ini, ya coba ibu-ibu minum sambil lehernya begitu. Bisa nggak? Nggak bisa kan ya. Jadi lehernya sudah bisa tegak, stabil ya. Kemudian refleks menjulurkan lidahnya ini harus sudah berkurang, bukan hilang ya, tapi berkurang. Coba dibayangkan kalau bayinya makan tapi lidahnya menjulur terus begini. Bagaimana makanannya bisa masuk kan, seperti itu ya. Kemudian refleks muntah juga sudah berkurang. Kemudian dilihat anaknya ingin makan terus gitu ya, jadi lapar ya walaupun udah dikasih ASI 8-10 kali per hari. Kadang bayi yang lebih rakus lagi, kalau lihat kita makan dia sudah menatap dengan penuh hasrat, seperti itu ya. Atau ada juga yang bisa mau meraih makanan kita. Nah ini tanda-tanda anak kita sudah siap untuk makan. Nah makan ini bukan sekedar makan ya, dia ada aturannya, harus adekuat secara kualitas dan kuantitas. Saat ini kita sudah tidak mengenal menu 4 bintang ya, itu sudah kita tinggalkan. Kenapa? Karena dengan itu ada kecenderungan anak-anak akan kekurangan zat-zat gizi tertentu. Jadi apa saja yang harus ada di dalam MPASI? Satu, protein, utamakan sumber yang dari hewani. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Kemudian harus ada karbohidrat sebagai sumber energi ya. Kemudian tadi satu, lemak ya. Lemaknya ini nggak harus EVO ya. Bisa margarin, mentega, santan ya, minyak-minyak yang lain. Dan buah atau sayur itu hanya untuk perkenalan. Tetap harus diperkenalkan karena supaya anak kita tidak anti dengan sayur dan buah, tapi jumlahnya tidak banyak ya, hanya untuk diperkenalkan. Nah ini protein nih tadi nih, protein hewani kenapa sih penting? Karena dia bernilai gizi yang tinggi ya, kualitasnya bagus. Kenapa? Karena mudah dicerna, ya. Kemudian nilai asam aminonya ini lengkap. Misalnya apa saja protein hewani? Protein hewani itu nggak harus sapi ya, bisa sapi, bisa ayam, ikan, telur, susu ya. Kemudian ditanyakan, jadi yang pronanya gimana? Kan Mahmud tuh tahu tuh prohe dan prona gitu ya. Ya prona itu memang ada nilai proteinnya, tapi nilai asam aminonya nih agak kurang lengkap atau di bawah dari yang prohe, terutama untuk glisin dan triptofan ya. Oke, nah ini juga ada nih. Jadi dalam makanan anak kita ini harus ada protein, energi, lemak, mineral ya, dan vitamin-vitamin seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Kemudian ada adekuatnya secara kuantitas. Kuantitas itu maksudnya jumlahnya yang benar ya. Jadi kadang ditanya nih, untuk usia 6-8 bulan dapat dari MPASI-nya berapa banyak sih? Nah, dokternya bisa bilang nih 200 kalori Bu, kurang lebih. ASI tetap lebih dominan ya. Dengan mulai sekitar 4-5 sendok makan. 200 kalori itu mama papa langsung bilang, gimana cara ngitung 200 kalori ya. Kebetulan sebentar lagi akan ada nih sekalian di sini ya, kita beriklannya. Akan ada menu MPASI, judulnya 911. Jadi untuk mama papa yang udah mulai mati gaya, di sini ada menu MPASI jadi panduan. Karena di sini ada, di dalam buku ini ada kalorinya berapa, kemudian zat besinya apakah mencukupi atau tidak. Jadi resep ini mengandung panduan untuk pemberian makan dan dibuatnya dengan mudah. Jadi kita usahakan untuk pembuatan MPASI-nya ini tidak sulit kayak gitu ya. Nah, kita lihat di usia 9-11 bulan ASI dengan MPASI ini sudah hampir separuh-separuh seperti itu. Sedangkan di usia 1 tahun ke atas MPASI persentasenya lebih besar dari ASI. Ya, untuk bayi yang susu formula gimana? Ya kurang lebih sama ya. Cuma susu formulanya dilihat di sini sekitar 600, kalau di atas setahun sekitar 500 ml. Boleh diberikan UHT. Nah, yang berikutnya syaratnya apa? Aman dan higienis, jadi mesti bersih.
Kemudian pisahkan pangan yang mentah dengan yang matang. Masaknya mesti benar ya. Kemudian gunakan air bersih dan bahan baku yang aman. Nah ini, suhu yang aman untuk penyimpanan makanan ini di suhu berapa? Apakah di suhu ruangan jadi hanya ditutup tudung saja? Jawabannya tidak ya. Karena bakteri, virus, jamur semua mudah berkembang di sekitar suhu 21 sampai 47 derajat. Dan kita tahu ya suhu di Indonesia, misalnya di Jakarta saja tuh sekitar 33 sampai kadang-kadang kalau lagi ekstrim bisa 37 derajat ya. Jadi bakteri mudah berkembang. Untuk ini, jadi lebih baik disimpan di lemari pendingin di bawah 5 derajat atau di pemanas di atas 60 derajat ya. Kemudian ini juga nih, kalau makanan-makanan udah dimasak bisa nggak disimpan di kulkas? Bisa ya, berapa lama? Kalau buah sayur yang udah disaring 2-3 hari. Daging itu 1 hari aja ya. Kemudian daging dicampur sayur itu 1-2 hari. Kalau di freezer dia bisa lebih lama. Nah, yang terakhir tuh responsive feeding. Maksudnya apa sih? Responsive feeding itu maminya senang dan babynya happy. Jadi jangan hanya maminya yang karena ada target masuk segini langsung berusaha masuk. Tidak. Ibu yang, mama, papa yang menyiapkan, tapi yang menentukan berapa banyak yang masuk itu adalah anak kita ya. Jadi kita menyuapi atau anak-anak yang lebih besar bisa makan sendiri, tapi sabar dan tidak memaksakan. Perhatikan tanda-tanda lapar dan kenyang. Jadi kalau anak udah lapar ya berikan makanan ya. Kemudian hindari distraksi. Ini masih banyak nih ya yang bilang supaya makan ya ajak aja main-main, main air, nonton gadget segala. Padahal itu tidak boleh ya. Oke, ini aturan makan ya. Jadi makan tuh mesti jam-jamnya teratur. Tidak lebih 30 menit ya. Jangan tawarkan cemilan. Kemudian lingkungannya mesti menyenangkan. Terus mengelap makanan tuh hanya di akhir dari proses selesai makan. Jadi jangan dikit-dikit makanannya mulutnya dilap-dilap seperti itu ya. Kenapa? Itu akan menimbulkan sensasi rasa kenyang. Oke. Nah, sudah bahas tadi ya ASI sampai ASI-nya. Sekarang tips berikutnya buat menjaga apa dong? Ya kita harus pantau pertumbuhan anak. Jadi kita lihat nih ya, biasanya sih saya bikin kuis di sini ya. Ada A, B, C, D. Yang bagus, yang menandakan anak kita bertumbuh dengan bagus tuh yang mana? Jawab dalam hati ya, ya boleh. Betul, jawabannya yang A. Nah, kalau kita lihat di sini, anak-anak yang beresiko untuk gagal tumbuh atau growth faltering itu kalau satu, garis pertumbuhannya mendatar atau bertambah, berat badannya tetap bertambah tapi tidak adekuat atau dia turun dengan tajam, seperti itu ya. Selain memantau pertumbuhan ini, yang lain yang harus dipantau apa? Lingkar kepala dari si anak juga, karena lingkar kepala ini melambangkan volume otak dari anak. Hal lain yang harus dipantau adalah berat badan dan panjang badan ya. Nah, kurva apa nih yang dipakai nih sekarang? Nah, nggak usah jadi perdebatan ya saat ini. Dari Permenkes nomor 2 tahun 2020, kita dikatakan kita menggunakan kurva WHO. Kurva ini memang dibuat dengan didedikasikan untuk melihat pertumbuhan anak yang optimal. Dia dibuat dari mengumpulkan data dari 5 benua, dari 6 negara yang mewakili 5 benua ini ya. Dengan lingkungan anaknya tuh ibunya tidak merokok, lingkungannya juga baik ya. Kemudian anaknya mendapat ASI eksklusif, jumlahnya sekitar 8.000 lebih. Ya, dari penelitian yang didapat dari kurva WHO ini diketahuilah untuk pertama kalinya. Walaupun anak-anak itu dari daerah-daerah yang berbeda, etnisnya berbeda ya. Tapi kalau dia diberikan start awal yang optimal, dia bisa tumbuh dan berkembang secara sama, jadi nggak ada bedanya ya. Jadi tanpa melihat tempat, waktu, asal nutrisinya optimal, lingkungannya optimal, perawatannya optimal, pertumbuhannya pasti optimal. Jadi jangan takut nih kalau bilang kita orang Asia kecil, enggak, kalau kita bisa memberikan yang terbaik, maka faktor untuk plus minus dari si tinggi badan ini, selain dari tinggi potensi genetik, dia bisa ditambah dari lingkungannya ya, dari makanan dan lain-lain itu. Oke, ini juga jangan dilupakan ya untuk melihat panjang badan menurut usia, di sini buat mendeteksi stunting ya. Kemudian untuk menentukan status gizinya dipakai berdasarkan berat badan menurut panjang badan. Oke, ini ada satu penelitian besar yang dilakukan oleh Onyango dan kawan-kawan ya, jadi dia aktif di WHO juga. Dikatakan bahwa pemantauan pertumbuhan yang teratur, misal dalam 2 bulan dia sudah bisa mendeteksi adanya kurangnya pertumbuhan, ini bisa
mengurangi resiko dari stunting. Oke, jadi sebagai ringkasan ya, stunting ini membawa dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang, selalu diawali dengan growth faltering. ASI dan MPASI berperan untuk mencegah stunting ya, dengan syarat-syarat dari MPASI tadi, ingat, tepat waktu, adekuat, aman dan higienis, dan responsive feeding, dan pantau pertumbuhan untuk pencegahan dan deteksi dini kemungkinan malnutrisi. Oke, dengan ini saya akhiri presentasi saya. Terima kasih kepada NutriClub dan anakku serta Kamas. Ini saya tetap tidak lupa untuk mengatakan cegah COVID dengan berbagai protokol kesehatan. Ya, terima kasih. Indri, silakan. Oke, terima kasih Dokter Koni. Kita langsung ke tanya jawab ya.